Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nini Masluha dan Eva Zulistianingsih akan menjelaskan materi tentang elips pada mata kuliah Geometri Analitik. Submateri yang akan kita bahas yang pertama yaitu menggambar elips, yang kedua menentukan persamaan elips, yang ketiga menentukan kedudukan garis singgung elips. Materi yang pertama menggambar elips. Sebelumnya sudah diketahui bahwa bentuk standar atau baku lingkaran dengan jari-jari R dan berpusat di AB adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kedua ruas dibagi oleh R kuadrat diperoleh X min A kuadrat per R kuadrat plus Y min B kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Semisal diberikan sebuah persamaan ini X min 3 kuadrat per 4 kuadrat plus Y min 1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Langkah pertama untuk menggambar elipsnya yaitu kita tentukan titik pusatnya. Dari persamaan ini kita dapat ketahui bahwa titik pusatnya itu 3,1. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 1. Ini tinggal kita masukkan aja nilai Y-nya ke persamaan yang sudah diberikan. Jadi kita peroleh X-nya 7 atau min 1. Sehingga diketahui titik-titiknya 7,1 dan min 1,1. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 3. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal masukkan aja ke persamaan yang sudah diketahui sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 3 atau min 1 dan didapatkan titik 3,3 dan 3, min 1. Kemudian kita buat diagram kartesius. Kita masukkan aja titik-titik yang sudah diketahui tadi. Yang pertama titik pusatnya 3,1 ini. Kemudian titik 7,1 dan min 1,1 ini membentuk garis horizontal. Selanjutnya titik 3,3 dan 3,1 ini membentuk garis vertikal. Akibat dari substitusi ini itu ada jarak antara titik pusat ke grafik. Nah, jarak horizontal antara titik pusat ke grafik ini dinamakan sumbu mayor. Sedangkan yang tegak lurus dengan sumbu mayor itu dinamakan sumbu minor. Dan kesimpulan dari menggambar elips yang pertama yaitu bentuk bakunya X min A kuadrat per P kuadrat plus Y min B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Kemudian AB itu titik pusat, P dan Q adalah jarak horizontal dan vertikal dari titik pusat ke grafik. Secara umum gambar elips itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, sumbu minornya ini yaitu Q dan sumbu mayornya P. Sumbu mayor itu membentuk horizontal, sedangkan sumbu minor membentuk vertikal. Selanjutnya yang kedua menentukan persamaan elips. Untuk menentukan persamaan elips kita akan menggunakan konsep jarak antara dua titik. Jadi kita konstruksi dulu bentuk kurva elipsnya dan titik yang diketahui sehingga kita bisa menghitung jarak-jarak yang terkait dalam perhitungan untuk menemukan persamaan elips. Nah, ini contoh gambar elipsnya dan ini gambar nanti kita akan buat seperti ini. Yang pertama ini cara menemukan persamaan elips dengan titik pusat M0,0. Ini yang pertama kurva elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjang di sumbu X. Ini dimisalkan ada soal diketahui F1-nya itu min C,0 dan F2-nya C,0 dengan jarak panjang satuan F1, F2 sama dengan 2C. Terdapat 4 titik puncak yaitu titik A min A,0, titik B A,0, titik C 0, min B dan titik D 0, B serta titik pusat elips adalah M0,0. Dan kita ambil sembarang himpunan titik, misal B-nya itu X, Y pada kurva elips. Nah, jarak titik P ke F1 dan titik P ke F2 itu tetap sebesar 2A dengan A-nya lebih besar dari 0. Artinya dapat kita tuliskan panjang satuan F1P ditambah panjang satuan F2P sama dengan 2A. Ini kemudian kita ilustrasikan gambarnya ini seperti ini.
Nah, ini segitiga DMF2 ini adalah segitiga siku-siku. Jadi berlaku teorema Pythagoras. Jadi nilai A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai B kuadrat, A kuadrat min C kuadrat. Nah, untuk perhitungan rumusnya, kita tinggal masukkan tadi panjang satuan F1B ditambah panjang satuan F2B sama dengan 2A. Nah, sedangkan panjang satuan F1B, ini titik F1 kan min C, 0. Jadi titiknya ini akar X min C kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Kemudian yang panjang satuan F2B, ini titik F2 kan C, 0, jadi X min C kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 2A. Dan ini X min C jadi X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian X min C kuadrat tetap ditambah Y min 0 tetap Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian yang akar X min C kuadrat plus Y kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kanan. Sedangkan yang X plus C kuadrat, akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat kita tetapkan di ruas kiri. Nanti buat apa? Buat memudahkan saat dikuadratkan. Nah, selanjutnya ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, dan ini menjadi X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Yang ini menjadi 4A kuadrat min 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat plus X min C kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya, nah ini kan ada nilai yang sama, ini tinggal kita coret nilai X nya, nilai C nya, nilai Y nya kan sudah sama, tinggal dicoret saja. Ini tinggal 2CX sama dengan 4A kuadrat min 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat min 2CX. Kemudian yang punya akar ini kita pindah ke ruas kiri. Di sini kan dia negatif. Nah, di ruas kiri nanti kan dia menjadi positif. Jadi 4A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Ini min 2CX. 2CX nya juga pindah ke ruas kiri. Jadi min 2CX min 2CX jadi min 4CX. Kemudian ini kita bagi 4 biar lebih mudah mengerjakannya. Ini menjadi A akar X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat min CX. Dan ini lanjutannya tadi. Nah, tadi itu kita sama-sama kuadratkan biar akarnya ini hilang. Ini setelah kita kuadratkan jadi A kuadrat buka kurung X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 min 2A kuadrat CX plus C kuadrat X kuadrat. Selanjutnya nilai X min C kuadrat ini kita jabarkan jadi X kuadrat min 2CX plus C kuadrat. Selanjutnya yang ini kita dapatkan jadi A kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat CX plus A kuadrat C kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 min 2A kuadrat CX plus C kuadrat X kuadrat. Nah, ini akan ada nilai yang sama yaitu min 2A kuadrat CX. Ini kita tinggal coret saja. Jadi tinggal A kuadrat X kuadrat plus A kuadrat C kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 plus C kuadrat X kuadrat. Kemudian nilai yang CX ini kita pindah ruas ke kiri, dan nilai yang A kuadrat CX kita pindah ruas ke kanan. Ya, selanjutnya ini karena sama-sama memiliki nilai X, kita buat seperti ini. Jadi X nya di luar kurung X kuadrat buka kurung A kuadrat min C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat, dan sama dengan ini juga sekarang sama-sama punya nilai A nya, jadi A kuadrat buka kurung A kuadrat min C kuadrat. Nah, ini sesuai teorema Pythagoras bahwa A kuadrat min C kuadrat itu nilainya B kuadrat. Jadi ini X kuadrat B kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini A kuadrat min C kuadrat jadi B kuadrat. Tadi masih ingat bentuk bakunya elips itu belakangnya kan harus 1. Jadi agar menjadikan belakangnya 1 ini dibagi
A kuadrat B kuadrat. Jadi semuanya dibagi A kuadrat B kuadrat. Ini jadi X kuadrat B kuadrat plus per A kuadrat B kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kan B-nya bisa dicoret. Nah, ini B-nya bisa dicoret jadi tinggal X kuadrat per A kuadrat. Yang ini hanya tinggal dicoret jadi Y kuadrat per B kuadrat. Yang ini A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat adalah 1. Ya, jadi dapat disimpulkan persamaan elips dengan titik pusat di M0,0 dan sumbu mayor atau sumbu terpanjang sejajar sumbu X adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini selanjutnya menentukan persamaan elips yang kurva elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjang di sumbu Y. Tadi kan di sumbu X, sebenarnya sama saja. Yang bedanya apa? Ini dari gambarnya saja. Cara perhitungannya juga sama. Ini semisal kita diberikan titik fokusnya F1 0, min C dan F2 nya 0, C dengan jaraknya panjang satuan F1 F2 sama dengan 2C. Kemudian terdapat 4 titik puncak, yaitu titik A 0, min A, titik B 0, A, titik C min B, 0 dan titik D B, 0 serta titik pusat elipsnya M, 0,0. Ya, bentuknya itu sama saja dan caranya juga sama. Ini tinggal kita masukkan aja besar panjang satuan F1B. Di sini titik F1-nya kan 0, min C. Jadi X-nya ini kan 0. Jadi X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y min C kuadrat ditambah yang panjang satuan F2B-nya. Nah, titik F2-nya kan 0, C, jadinya X min 0 kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan 2A. Jadi bedanya sama tadi, ini kan di sumbu Y, jadi nilai X-nya itu yang 0. Kalau tadi di sumbu X, nilai Y-nya yang 0. Ini pengerjaannya sama saja. Dan akhirnya kita menemukan hasilnya, yaitu nah, ini hasilnya X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Jadi sama saja. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan elips. Itu cara menemukan persamaan elips dengan titik pusat M, P, dan H. Kurva elips dengan titik puncak M dan sumbu mayor sejajar sumbu X. Nah, gambarnya sebagai berikut bisa diperhatikan. Nah, persamaan awal kurva elipsnya yaitu X2 per A2 plus Y2 per B2 sama dengan 1. Sehingga persamaan baru setelah digeser yaitu X2 per A2 tambah Y2 per B2 sama dengan 1. X aksen min B pangkat 2 per A2 tambah Y aksen min H pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, atau X min B kuadrat plus per A kuadrat plus Y min H kuadrat min per B pangkat 2. Kurva elips dengan titik puncak M dan sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y. Gambarnya ada di bawah ini. Nah, persamaan awal kurva elipsnya yaitu X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan baru setelah digeser yaitu X aksen min B kuadrat per B kuadrat plus Y aksen min H kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, atau bisa juga X min B kuadrat per B kuadrat tambah Y min H kuadrat per A kuadrat
kuadrat. Yang ketiga yaitu menentukan kedudukan garis singgung elips. Kedudukan garis terhadap elips ada 3 jenis kemungkinan, yaitu pertama, garis memotong kurva elips di 2 titik yang berbeda. Garis menyinggung elips memotong elips di 1 titik. Yang ketiga, garis tidak memotong kurva elips. Untuk mengetahui dari ketiga jenis kedudukan garis terhadap elips tersebut, masing-masing memiliki syarat tertentu yang tergantung dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Menentukan kedudukan garis singgung elips. Itu syarat kedudukan garis terhadap elips. Perhatikan gambar di atas. Ada 3 syarat dalam menentukan kedudukan garis terhadap elips, yaitu A, jika nilai D lebih besar dari 0, maka garis memotong elips di 2 titik yang berbeda. Yang B, jika nilai D sama dengan 0, maka garis menyinggung elips memotong di 1 titik. Yang C, jika nilai D kurang dari 0, maka garis tidak memotong elips. Langkah-langkah dalam menentukan kedudukan garis terhadap elips. Yang pertama, substitusikan garis ke elips sehingga terbentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Atau AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Kedua, tentukan nilai D diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari langkah 2, nilai D yang kita peroleh kita cocokkan dengan syarat kedudukan garis terhadap elips di atas. Nah, contoh soalnya yang nomor 1, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 2 terhadap elips X tambah 1 kuadrat per 16 tambah Y min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita substitusikan persamaan garis ke persamaan elipsnya, yaitu X plus 1 kuadrat per 16 tambah Y min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Itu X tambah 1 kuadrat per 16 tambah X plus 2 min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Itu X tambah 1 kuadrat per 16 tambah X kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita kalikan 16. Hasilnya yaitu X tambah 1 kuadrat tambah 4X kuadrat sama dengan 16. X kuadrat tambah 2X plus 1 plus 4X kuadrat sama dengan 16. 5X kuadrat tambah 2Y X min 15 sama dengan 0. Itu bisa jadinya A sama dengan 5, B sama dengan 2, dan C nya sama dengan min 15. Yang ketiga yaitu menentukan kedudukan garis singgung elips. Menentukan nilai diskriminan A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan min 5. Itu dengan cara D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 5 min 15 sama dengan 304. Karena nilai D tadi lebih dari 0, maka sesuai syarat kedudukan garis terhadap elips, garis Y sama dengan X plus 2 memotong elips X plus 1 kuadrat per 16 tambah Y min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Diduga titik yang berbeda, di 2 titik yang berbeda. Sekarang contoh soalnya yang nomor 2, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X tambah 4 terhadap elips X min 1 kuadrat per 4 ditambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Penyelesaiannya, substitusikan persamaan garis ke persamaan elipsnya, yaitu X min 1 kuadrat per 4 tambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. X min 1 kuadrat per 4 ditambah X plus 4 min 1
kuadrat per 9 sama dengan 1. Dan X min 1 kuadrat per 4 ditambah X plus 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nanti kita kalikan 36 semuanya. Hasilnya jadi 9 X min 1 kuadrat tambah 4 X plus 3 kuadrat sama dengan 36. 9x2 min 2x tambah 1 ditambah 4 X kuadrat plus 6x tambah 9 sama dengan 36. Dan hasilnya 13x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Jadi kita bisa mengetahui A-nya adalah sama dengan 13, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 9. Menentukan nilai diskriminan. D sama dengan B2 min 4AC sama dengan 6 kuadrat min 4 kali 13 kali 9 sama dengan min 432. Karena nilai D kurang dari 0, maka sesuai syarat kedudukan garis terhadap elips, garis Y sama dengan X tambah 4 tidak memotong elips X min 1 kuadrat per 4 tambah Y min 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.